Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Oktaviani Miranti, mahasiswa semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Melalui video ini, saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan dengan judul artikel Peran Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu metode. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati, menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian yang sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik, secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Yang ketiga yaitu hasil. Ditinjau dari segi pemerataan pendidikan di mana sarana dan prasarana memiliki kesamaan pemerataan pendidikan menjadi peranan penting dalam peningkatan mutu guru dan peserta didik. Kemudian dilihat dari segi perubahan kurikulum yang saat ini selalu berubah mengikuti perubahan kabinet pemerintahan yang membuat tidak adanya ketetapan pasti dalam sebuah pendidikan di Indonesia. Menurut Nirwana dan Mujahidin, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan berupa fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Yang keempat adalah pembahasan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana dalam mengelola fasilitas sekolah. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan serta tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekompakan. Dalam proses perencanaan, penting untuk melibatkan seluruh elemen penting di sekolah agar rencana yang disusun menjadi lebih matang, efisien, dan juga efektif. Dengan perencanaan yang terstruktur dan baik, keberhasilan tujuan dapat diukur secara lebih jelas. Keefektifan perencanaan sarana dan prasarana sekolah terlihat dari sejauh mana pengadaannya mampu memenuhi kebutuhan fasilitas madrasah dalam jangka waktu tertentu. Jika pengadaan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan, maka perencanaan tersebut dapat dikatakan efektif. Berikut adalah langkah-langkah praktis dalam merencanakan sarana dan prasarana. Yang pertama, mengumpulkan seluruh masukan dari pendidik dan tenaga kependidikan terkait kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, merancang daftar kebutuhan serta rencana pengadaan sarana dan prasarana untuk periode tertentu, seperti 1 semester, 1 tahun, atau 5 tahun. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana kebutuhan dengan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Yang keempat, menyesuaikan rencana atau kebutuhan sarana dan prasarana dengan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk pengadaan. Yang kelima, menentukan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensinya. Kesimpulan penelitian ini dapat diutarakan bahwa manajemen sarana dan prasarana memegang peranan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Fasilitas pendidikan yang memadai, serta ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lingkungan yang kondusif berkontribusi besar terhadap kelancaran proses pembelajaran. Pengelolaan fasilitas ini mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Dengan manajemen yang efektif, sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah didasarkan pada prinsip efisiensi, kejelasan tanggung jawab, dan pencapaian tujuan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan kebutuhan fasilitas, penyusunan rencana pengadaan, hingga pemantauan pemanfaatan fasilitas.